Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana isu yang aktual, faktual, serta isu yang hoax atau isu yang tidak jelas kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ALE atau Ax Learning Education. Halo Sobat Prilly, selamat datang dalam program Prilly atau Podcast Ramadan Islamic Family Law. Bersama saya, Serinawati selaku host hari ini. Tentunya kali ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani kakak-kakak yang cantik dan juga ganteng ini yang berkesempatan untuk menjadi narasumber kita kali ini. Oke Kak, mungkin bisa diperkenalkan dulu identitasnya mulai dari nama, semester, jurusan, dan lain sebagainya Kak. Baik, dari saya dulu ya. Halo Sobat Prilly, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Ramadan dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 6. Alamat saya Jalan Mejidul RT 12 nomor 14 Kenten Laut, dan asal sekolah saya terakhir kemarin yaitu SMA Negeri 14 Palembang. Halo Sobat Prilly, perkenalkan nama saya Lulu Febriani. Saya berasal dari program studi Hukum Keluarga Islam dari semester 6. Saya tinggal di alamat Jalan Cempaka, Kelurahan Talanjambe, Kecamatan Sukarame. Dan riwayat pendidikan terakhir saya kemarin di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Oke Sobat Prilly, jadi Kak Lulu dan Kak Romi ini merupakan mahasiswa yang terbilang cukup aktif di prodi kita. Jadi mereka pada hari ini berkesempatan untuk menjadi narasumber kita pada podcast yang berjudul Cara Jitu Berburu Isu. Nah, jadi kalau berbicara tentang isu sendiri, apa sih yang terbesit dalam pikiran kita? Tentunya tentang rumor ataupun desas-desus kan. Nah, sebenarnya isu, rumor, ataupun desas-desus ini memiliki definisi yang sama, yaitu yang mana artinya adalah suatu hal yang timbul karena adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mana tindakan ini menimbulkan berpengaruh ke orang lain atau masyarakat luas yang akan menimbulkan berbagai macam opini, baik itu faktual ataupun aktual. Oke Sobat Prilly, zaman sekarang ini semuanya serba tidak terbatas, termasuk isu-isu yang bermunculan di media sekarang pun tidak terbatas lagi. Baik itu isu tentang politik, ekonomi, dan juga yang lainnya. Termasuk juga isu-isu hukum keluarga. Semakin banyaknya isu yang bermunculan, apalagi isu-isu yang aktual atau viral, pasti banyak menarik perhatian kalangan muda seperti mahasiswa sekarang. Mungkin langsung saja kepada Kak Lulu nih, bagaimana sih pendapatnya tentang cara kita sebagai mahasiswa dapat membedakan mana nih isu yang faktual dan mana isu yang aktual? Membedakan antara isu aktual dan isu faktual itu sendiri ialah isu aktual itu diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi Kak, dan saat ini terjadi, sehingga masih hangat untuk diperbincangkan di masyarakat saat ini. Jadi sifat isu aktual itu sendiri sifatnya itu kekinian, jadi terbatas oleh waktu. Jadi contohnya nih, misalnya seorang faktor publik itu bercerai. Jadi di masyarakat saat ini kan apalagi tentang perceraian itu sangat viral sekali gitu dan diperbincangkan. Jadi sangat mudah sekali untuk diekspos ke media sosial seperti itu Kak, dengan meramaikan hashtag yang misalnya tidak dengan bahasa yang gaul seperti itu. Oh, jadi cara membedakan isu faktual dan aktual ini, jadi kalau faktual itu benar-benar terjadi, sedangkan aktual itu hanya viral dalam satu waktu ya Kak? Benar Kak. Baik, jadi cara membedakan isu aktual dan faktual itu sendiri Kak, yang pertama, isu aktual itu ialah sebagai sesuatu yang betul-betul terjadi dan baru terjadi, sehingga masih hangat untuk diperbincangkan masyarakat saat ini. Dan sifatnya itu kekinian Kak, sehingga terbatas oleh waktu. Contohnya nih, misalnya seorang public figure ini bercerai, padahal dia baru
melaksanakan pernikahan baru beberapa bulan yang lalu. Itu langsung trending ya, langsung viral di media sosial dengan berbagai hashtag seperti itu Kak. Sedangkan isu faktual itu sendiri ialah diartikan sebagai sesuatu yang peristiwa yang memang berdasarkan kenyataan, memang yang benar-benar terjadi, namun tidak terbatas oleh waktu. Misalnya isu lama itu bisa kembali hangat di masa sekarang ini. Seperti contohnya yang isu di jurusan kita sendiri, program studi hukum keluarga Islam, seperti perkawinan sama sejenis, seperti LGBT, perkawinan beda agama, dan child free, seperti itu Kak. Oke, jadi begini Sobat Prilly. Isu yang faktual ini adalah isu yang benar-benar terjadi dan tidak berkaitan dengan waktu. Sedangkan kalau isu aktual ini hanya isu-isu yang viral semata dan dia ini dipengaruhi oleh waktu. Nah, sekarang ini kan banyak nih Kak isu-isu yang lagi viral banget nih. Menurut Kak Romi sendiri, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa ketika berhadapan dengan isu yang mengkagetkan kita? Baik, izin jawab ya. Ya. Jadi terkait dengan isu yang mengagetkan kita atau yang mungkin di luar batas rasional kita ya. Ya, gitu di kan. luar nalar Kak. Baik, jadi sebenarnya terkait dengan isu itu tentunya kita apabila dihadapkan pada isu tersebut pasti kita respon pertama itu shock atau pelembang tuh terkejut kan. Jadi cara kita menyikapinya terkait dengan isu yang mengagetkan kita atau isu yang di luar nalar kita, tentu kita harus mencari tahu isu tersebut dan mengkajinya. Kita kan sebagai mahasiswa intelektual tuh, jadi kita harus mengetahui, mengkaji sebagaimana kita belajar di ruang kelas juga. Dengan begitu kita akan mengetahui titik terang daripada isu tersebut dengan mencari tahunya, menjabarkannya, sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan serta kejelasan daripada isu tersebut, sehingga isu tersebut ada kejelasan dan bisa bermanfaat untuk halayak orang ramai. Begitu. Oh, jadi kita harus mengikuti perkembangan gitu ya Kak. Untuk trik-triknya sendiri, apakah ada trik-trik nih Kak untuk memperoleh isu yang faktual di tengah-tengah isu aktual yang berkembang sekarang? Karena pastinya sulit untuk membedakan mana isu yang faktual, mana isu yang aktual Kak. Baik, terkait dengan isu faktual dan aktual ya, dan juga cara membedakannya daripada isu tersebut dengan banyaknya hoax atau berita-berita yang tidak jelas kebenarannya ya. Jadi untuk triknya gitu, kita harus mengikuti perkembangan informasi juga teman-teman. Seperti informasi yang didapatkan dari seminar ilmiah atau melalui media elektronik maupun non elektronik, atau bisa juga kita kan sering berinteraksi tuh selama pelajaran di kelas. Kita juga bisa bertanya kepada dosen atau sharing bersama pihak akademisi, praktisi, dan juga teman-teman serta lingkungan kita gitu. Baik dengan memperoleh isu aktual, tentunya kita bisa mengaksesnya atau mendapatkannya melalui seminar ilmiah atau sharing bersama pihak akademisi, praktisi, dan lingkungan sekitar kita serta teman-teman kita. Dan juga kita bisa mengakses atau saat ini kan sudah banyak banget tuh Kak platform-platform yang menyediakan atau menyajikan berita-berita atau isu-isu yang hangat diperbincangkan juga gitu kan. Nah, jadi dengan platform-platform tersebut menjadi sandaran kita juga, apakah benar isu tersebut adanya gitu kan. Nah, dan juga nih teman-teman, untuk kalian untuk mengetahui apakah platform tersebut jelas, tentunya kita harus mengetahui apakah platform itu akun yang real atau tidak begitu kan ya. Mungkin dengan cara kita melihat pengikutnya banyak atau tidak, terus juga apakah official atau ada centang birunya biasanya kan kayak gitu. Atau juga yang paling penting daripada isu yang hangat diperbincangkan, tentunya kita harus melihat apakah isi daripada platform tersebut mencantumkan laman atau alamat yang jelas terkait dengan sumber isu yang dihadapi. Jadi terkait dengan platform-platform kan banyak tuh. Nah, jadi kita bisa mengakses dan mengetahui dari mana sih platform itu mendapatkan informasinya kan. Nah, jadi dengan melihat dari isi postingan dari platform tersebut, apakah ada sumber informasi yang terpercaya dan jelas begitu Kak. Oh, berarti untuk mendapatkan isu yang faktual kita harus selalu update informasi ya Kak. Ya, baik itu dari media internet ataupun media elektronik lainnya. Tapi kan Kak, seperti yang kita tahu nih, nggak semua mahasiswa tentunya itu bisa berselancar di dunia internet. Ada yang sebagian dari kita itu masih gaptek mungkin Kak. Nah, menurut Kakak sendiri ada nggak sih alternatif lain
biar yang gaptek itu dapat informasi isu-isu yang faktual dan juga aktual. Mungkin untuk Kak Lulu. Mungkin di zaman sekarang ini kita menganggap bahwa orang gaptek itu sudah tidak ada lagi ya. Namun ternyata masih ada. Adakah alternatif lain untuk mereka tuh bisa berburu isu gitu selain dari teknologi? Iya Kak. Nah, ada, tentunya ada. Dan selagi kita punya niat dan tekad, pasti ada aja gitu jalannya. Apalagi hanya berburu isu gitu kan. Misalnya kalau dari saya sendiri sih ada beberapa tips ya. Yang pertama itu dimulai dari hal yang kecil. Kita bisa cari teman atau relasi yang memang kita yakini itu dan kita percaya bahwa dia itu mau berbagi pengetahuan sama kita gitu. Lalu sering ngajak kita ke event-event seperti ngajak webinar dan talk show. Pokoknya dia mau berbagi ilmu kepada kita kayak gitu. Dan yang penting kita dengan teman kita itu bisa membawa diri kita tuh memiliki perubahan positif yang lebih baik gitu. Yang kedua itu kita bisa ikut organisasi atau sebuah program belajar bareng gitu dari program studi. Nah, biasanya itu kan selalu ada tuh sharing bareng tentang isu-isu terbaru dan juga banyak event-event yang menarik selalu diadakan dan para dosen pun ikut turun berkontribusi seperti itu. Dan yang terakhir itu bangun komunikasi yang baik dengan dosen. Misalnya di kelas itu kan biasanya dosen-dosen kita punya tuh dosen-dosen favorit gitu. Yang terakhir itu bangun komunikasi yang baik dengan dosen. Misalnya belajar di kelas biasanya kan dosen-dosen yang mengajar itu memiliki trik sehingga mudah dipahami gitu dengan diri kita sendiri. Nah, di luar dari jam mata kuliah itu kita bisa menemui beliau seperti itu ke ruangannya, sharing-sharing tentang berbagi isu terbaru, bertanya-tanya seperti itu. Oke, jadi Sobat Prilly untuk mendapatkan isu-isu ini selain dari media elektronik ataupun media internet, itu sebenarnya bisa dari melalui sharing ataupun mengikuti seminar-seminar yang bermanfaat tentunya. Jadi intinya kita harus banyak-banyak mencari relasi baik itu sesama mahasiswa ataupun juga dengan dosen, kita bisa saling sharing. Oke Kak, lanjut mengenai platform yang ada di media internet ini kan sekarang sudah banyak sekali kan dengan berbagai isu yang ditampilkan dalam platform itu. Dan sudah banyak juga penggiat media sosial dari hari ke hari itu kian bertambah nih Kak. Yang mana salah satu yang dilakukan oleh penggiat media sosial ini ialah berburu isu yang aktual dan juga yang faktual. Termasuk juga mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa hukum keluarga ini pasti lagi giat-giatnya mencari isu-isu atau apalagi mahasiswa yang sedang mencari bahan penelitian untuk skripsinya. Menurut Kak Lulu sendiri, ada nggak sih platform khusus untuk berburu isu hukum keluarga agar kita sebagai mahasiswa hukum keluarga ini dapat mengangkatnya menjadi sebuah bahan penelitian atau skripsi, Kak? Berbicara tentang platform khusus sendiri untuk mencari isu-isu sehingga bisa diangkat menjadi penelitian skripsi kita. Kalau dari Instagram itu bisa kalian cari di hukum online, itu biasanya mereka selalu update tentang hukum keluarga tuh. Kayak seperti kemarin mereka ngepost tentang perkawinan beda agama, selanjutnya ada aturan perundang-undangan juga yang diatur di kosan mereka seperti itu. Dan di link berbagai link pun ada Google Scholar, ada Doa Books, ada Books Google, selanjutnya bisa dari PDF Drive, bisa dari Book Finds gitu kan, dan juga ada tuh jurnal dari program studi hukum keluarga Islam sendiri. Kita bisa terus update tentang jurnal-jurnal yang dibuat oleh para dosen-dosen kita, dosen program studi hukum keluarga Islam. Oke, jadi Sobat Prilly banyak sekali platform-platform di media internet ini yang menyediakan isu-isu yang sangat faktual yang khususnya berkaitan dengan program studi kita yaitu hukum keluarga.
Nah, sekarang kan lagi maraknya nih Kak, isu-isu yang belum tahu kebenarannya. Kadang di platform internet itu judulnya dibuat semenarik dan serancu mungkin agar orang mudah penasaran dan mengklik judul tersebut. Menurut Kak Romi nih, seberapa besarkah peran kita sebagai mahasiswa dalam berburu isu dan memfilternya lagi agar kita tidak langsung menerima isu itu saja tanpa memfilternya lagi? Baik, jadi terkait dengan isu yang faktual dan juga bagaimana cara memfilternya ya. Jadi terkait dengan isu faktual, peran kita tentunya sangat besar. Apalagi kita mahasiswa intelektual tuh kan. Jadi kan kita harus mengkaji isu-isu yang hangat diperbincangkan atau viral. Nah, jadi dengan kita mengkaji, maka kita bersama-sama akan mendapatkan titik terang daripada isu tersebut. Benar. Dan juga cara kita memfilternya mungkin dengan cara kita harus mengetahui dari mana saja sih sumber-sumber informasi yang didapatkan atau dicantumkan oleh isu atau tema yang dianggap tadi menarik banget kan untuk diangkat. Namun kejelasannya tentu belum tahu jelas atau tidak kan. Jadi terkait dengan berburu isu yang jelas, tentunya hal itu akan menjadi hasanah pengetahuan untuk kita atau wawasan yang baru. Sehingga dengan berburu isu baru tadi, ya kita bisa mengetahui titik terang daripada isu-isu yang disebarluaskan oleh halayak orang gitu kan. Dan untuk cara memfilternya mungkin ya kita kembali daripada statement yang awal tadi, ya kita harus mengetahui dahulu apakah sumber informasi yang dicantumkan itu jelas atau tidak, lamanya gitu kan jelas atau tidak. Terus juga kita harus mengetahui apa akun itu jelas atau tidaknya, platform kembali dari platform tadi kan gitu. Dan juga ya dengan mengetahui hal tersebut tentu kita akan mengetahui titik terangnya gitu. Itu saja. Oke, semakin menarik ya Sobat Prilly. Mungkin sebelum podcast ini berakhir, saya mau minta pendapat nih dari kedua kakak narasumber kita. Dari platform dan link-link yang sudah disebutkan ini kan banyak platform yang menyediakan isu-isu yang faktual. Tapi kenapa sih Kak masih banyak orang-orang bahkan mahasiswa dari program studi kita ini yang masih kemakan isu-isu yang tidak berdasar atau belum tahu kebenarannya nih Kak? Menurut Kak Romi dulu mungkin? Baik, dengan isu yang mudah dimakan oleh halayak orang tanpa tahu kebenarannya ya gitu kan. Jadi untuk mengetahui atau penyebabnya itu bagaimana sih? Jadi kita biasanya orang banyak itu mengetahui penyebab pertamanya itu karena dia mendapatkan informasi dari orang banyak yang mengatakan. Benar. Oh kawan aku ngomong kayak itu. Oh, yang viral. Betul. Terus kebanyakan ngomong yang bilang kayak gini. Jadi kan mereka tuh dapat informasi cuma dari satu pihak saja tanpa dia menelisik dahulu informasi yang seharusnya dia kaji atau dia cari terlebih dahulu kepastiannya. Terus yang kedua, penyebab lainnya juga biasanya dia itu hanya membaca judul daripada beritanya saja tanpa dia melihat membaca dengan secara saksama, atau dia hanya membaca berita yang mudah dicernanya saja. Terus ada penyebab selanjutnya yaitu penyebab yang kedua, biasanya dia itu bias konfirmasi, yaitu seseorang yang menganggap bahwa dirinya itu pintar, cerdas, kritis, namun dia bias konfirmasi. Maksudnya apa sih bias konfirmasi? Maksudnya dia itu tidak menelisik atau mencari terlebih dahulu terkait dengan informasi atau isu-isu yang sedang dihadapinya, namun dia tidak mencari kejelasan daripada isu tersebut. Mungkin itu saja. Dari Kak Lulu ya? Kalau saya sih tambahan dari Kang Romi. Kalau saya sih mau menambahkan dari Kak Romi saja, benar kata Kak Romi tadi, dan orang lebih cenderung percaya dengan hal-hal yang belum tentu benar itu jika informasinya itu sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya Kak. Misalnya seseorang itu memang sudah tidak setuju tuh dengan kelompok tersebut. Nah, ditambah tuh dengan berita yang belum tentu kebenarannya sehingga mendukung sebuah opininya seperti itu. Benar. Jadi ia merasa bahwa opininya lah yang benar dengan berdasarkan informasi yang dibacanya tadi sudah mendukung bahwa opini yang dia utarakan itu sudah menguatkan dia, seperti itu Kak.
Oke Kak, mungkin boleh tambahan sedikit. Oh ya, silakan Kak Romi. Izin ya Kak. Jadi terkait dengan ada tips nih bagaimana biar kita mengetahui terkait dengan isu-isu faktual yang benar nyatanya gitu, benar bahwa faktanya itu memang benar dan aktual juga tentunya. Nah, jadi tipsnya tuh mungkin yang pertama kita harus membaca judul dari isu tersebut dan juga membaca dari kronologis daripada isu-isu yang diperbincangkan oleh halayak orang ramai, dan juga kita harus mengetahui ciri-ciri daripada berita hoax atau isu hoax. Oh, ya. Ciri-ciri daripada isu hoax atau berita hoax kita bisa melihatnya atau mencari tahunya dengan pertama, isunya itu simpang siur, artinya tidak ada kejelasan atau tidak ada titik terang ujungnya. Terus yang kedua itu isu yang diangkat itu belum ada kejelasan atau sumbernya itu tidak jelas, baik dari berita atau koran atau berita non elektronik maupun elektronik, dan juga berita atau isu hoax itu tidak disiarkan di TV, bahkan banyak disiarkan atau disebarluaskan melalui media sosial. Mungkin itu Kak. Oh, oke, Sobat Prilly. Mungkin podcast kita cukup sampai kali ini. Jadi isu ini dapat dikatakan sebagai desas-desus, baik itu yang memuat informasi hoax ataupun fakta yang tertunda nih. Mahasiswa itu terkhususnya untuk diri kita sendiri, jangan mudah kemakan isu hanya karena isu itu viral di lingkungan kita. Kita kan sebagai mahasiswa, jadi kita sudah dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, mana yang salah dan juga mana yang benar. Begitupun ketika kita mendengar isu-isu yang mengkagetkan kita atau lingkungan kita, hendaknya kita langsung mencari tahu nih isu itu apakah benar-benar terjadi atau hanya viral semata saja. Berkaitan dengan prodi kita sendiri, tentunya banyak platform-platform yang ada di media sosial yang dapat dipercaya untuk berburu isu agar kita dapat mengangkatnya menjadi sebuah bahan penelitian atau judul skripsi. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Kak Lulu ialah hukumonline.com. Tentunya dengan berpedoman dengan aturan-aturan yang ada, baik itu SEMA, PERMA, ataupun juga hukum positif. Oke, baiklah, untuk kedua narasumber kita mungkin ada closing statement-nya Kak? Untuk podcast kita hari ini? Dari saya. Iya. Jadi untuk closing statement-nya teman-teman, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana isu yang aktual, faktual, serta isu yang hoax atau isu yang tidak jelas kebenarannya. Dan juga terkait dengan isu hukum keluarga Islam, banyak sekali isu-isu yang dihadapkan atau terjadi di Indonesia ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Lulu tadi. Isu yang lama terus mencuat kembali, dan juga ada lagi isu-isu yang benar-benar kontemporer atau terbaru. Dan juga terakhir nih, isu itu adalah ibarat bunga rafflesia, baunya tak sedap namun dikejar banyak orang karena keunikannya. Iya, benar. Itu saja mungkin. Untuk Kak Lulu? Closing statement dari saya, benar apa kata Kak Romi tadi, bahwa pandailah dalam memilah dan memilih sebuah isu, dan juga pandailah dalam menggunakan teknologi seperti itu, pandai dalam membagi waktu, dan bagaimana cara kita menggunakan teknologi dengan semanfaatnya, dan gunakanlah teknologi dengan semanfaatnya dan sebaik mungkin. Oke, baiklah, terima kasih kepada Sobat Prilly dan juga terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi untuk mahasiswa lainnya. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Syarinawati, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 6, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Prilly.